Kali ini, kita akan membahas kembali mengenai pesantren Al Zaitun beserta kontroversi sang pengasuhnya, yaitu Panji Gumilang, yang pada bagian pertama sudah kita bahas bersama mengenai beberapa kebijakan dan ucapannya yang dianggap menyimpang. Di antaranya mengenai campur aduk syaf sholat, khatib perempuan, masjid-masjid, salam Yahudi hingga pengawal pribadi. Berikut beberapa kontroversi lainnya. Minta Mendagri hapus kolom agama di KTP. Dalam video lain di channel YouTube Tribun Jatim, Panji Gumilang berbicara di depan publik dan minta agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Di awal pidatonya, Panji Gumilang nampak mengajak para undangan untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Namun hal yang menjadi sorotan ialah, ketika Panji Gumilang meminta Mendagri agar tidak mencantumkan agama pada KTP. Panji Gumilang bahkan meminta agar agama dihapuskan dari KTP. Sungguh pemikiran yang mirip dengan komunis. Pecat ratusan guru pengajarnya. Panji juga pernah melakukan kebijakan kontroversi di pesantrennya, ketika dia memecat 116 guru pengajarnya. Setelah pemecatan itu, para guru tersebut bahkan tidak diizinkan lagi masuk ke kawasan pesantren, meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui, para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka pun melaporkan Panji ke beberapa pihak, termasuk Ombudsman. Kepada Ombudsman, mereka melaporkan Panji atas dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan pihak pesantren. Dasar si Panji. Ragukan kebenaran Al-Quran. Panji Gumilang mempertanyakan apakah Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab itu benar-benar dari Allah atau bukan. Panji menilai, Al-Quran itu kalam atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Masih berkaitan dengan pernyataannya mengenai Al-Quran, Panji Gumilang menyebut tidak percaya Allah bisa menggunakan bahasa Arab. Pasalnya, bagaimana Allah berbicara bahasa Arab padahal banyak umatnya yang berbahasa lain. Sebut Indonesia tanah suci. Panji Gumilang juga menyampaikan, manusia tidak perlu mati di tanah suci Mekah. Alasannya, Indonesia juga merupakan tanah suci. Bahkan Panji mengubah lirik lagu Indonesia Raya menjadi, Indonesia Tanah Suci. Rencana mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang disorot usai menyatakan rencananya membangun pondok pesantren bagi umat Kristen. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga berniat mendirikan gereja di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Benar-benar semakin miring si Panji. Cara azan yang berbeda. Kontroversi Panji Gumilang berikutnya adalah cara azan yang berbeda dengan cara azan yang umum dan diajarkan oleh mayoritas umat Islam di dunia. Dalam video yang beredar, muazin kerap melakukan gerakan tangan yang berbeda. Azan juga tidak dilakukan dengan menghadap kiblat. Azan justru dikumandangkan dengan menghadap santri. Sebut dosa zina bisa ditebus dengan uang. Panji Gumilang pernah menjadi sorotan usai Ken Setiawan menjelaskan bahwa dosa zina dapat dihapus dengan cara bertahkim di majelis khusus dan membayar denda sekitar 2 juta rupiah. Ken Setiawan diketahui adalah seorang mantan rekan Panji Gumilang dan mantan anggota Negara Islam Indonesia, atau NII. Dia juga mengenal pondok pesantren Al Zaitun dan menceritakan kebijakan di dalamnya. Meski demikian, Panji Gumilang belum menanggapinya. Temuan MUI pada 2002. Majelis Ulama Indonesia pernah meneliti Ponpes Al Zaitun pada 2002 dan menemukan beberapa hal. Temuan itu diantaranya, adanya relasi dan afiliasi antara Al Zaitun dengan organisasi NII Kantor Wilayah ke-9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. MUI juga menemukan adanya penyelewengan pada penafsiran Al-Quran hingga masalah zakat fitrah. MUI berkesimpulan, semua problem itu bermuara pada sosok Panji Gumilang yang kontroversial. Dari dulu dan hingga sekarang. Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan like jika kalian terhibur. Share jika kalian anggap informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum.